pertanyaan buat kita, apa esensi dari pelayanan? Apa makna sebenarnya pelayanan itu? Karena kalau kita tidak mengerti arti pelayanan, maka kita akan gagal dalam kehidupan kita. Benar. Apa makna sebenarnya yang selama ini kita tahu? Oh, saya pelayanan saya harus pegang sebuah gereja. Bukan itu. Apakah pelayanan itu saya harus duduk di bangku pendidikan, memiliki gelar? Tidak, saudara. Tapi esensi dari pelayanan adalah tanggung jawab. Amin. Sama-sama kita katakan tanggung jawab. Itu paling penting. Itu makna esensi dari pelayanan. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu luas. Tanggung jawab itu luas. Tetapi saya mau definisikan kecil aja. Ya, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu artinya begini. Apa yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita mau bertanggung jawab dan mau menyelesaikan itu dalam kehidupan kita. Amin. Itu pelayanan. Jadi esensi dari pelayanan itu sebuah tanggung jawab yang dimana Tuhan sedang berikan kepada kita untuk mengerjakan pelayanan itu dalam kehidupan kita sampai kita menyelesaikan apa yang sudah Tuhan percayakan atau lembaga percayakan atau orang-orang yang pernah berikan ilmu kepada kita mempercayakan itu. Jangan sampai kita dapat ilmu, kita cuma simpan dan kita nggak gunakan apa yang pernah kita dibekali. Itu nggak tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab itu adalah tanggung jawab dari hal-hal kecil yang dimana pernah kita terima itu dari panggilan kita awal kasih mula-mula. Mari kita respon, kerjakan itu, selesaikan sampai Tuhan datang. Amin. Itu tanggung jawab. Jangan sampai kita berhenti. Waktu saya dibimbing oleh Pak Purba, saya mau katakan, tanpa ada organisasi, saudara. Tetapi saya setia dari perkara kecil. Karena bagi saya, pelayanan itu adalah milik Tuhan. Bukan sebuah lembaga. Jadi tanpa organisasi pun, saya setia melayani. Pak Purba bimbing saya cukup lama. Dan dia tahu bagaimana saya punya komunitas dari berbagai anak-anak yang dari berbagai latar belakang. Tanpa ada merek gereja, tanpa dibatasi dengan doktrin, tanpa dibatasi dengan sinode. Dan paling banyak di tahun-tahun 2008 itu saya banyak bimbing anak-anak Katolik dari Pahuman. Itu Pak Purba tahu semua. Dan kadang-kadang sampai pernah ribut rusuh, dibuat skenario begini dia di dalam persekutuan itu, sampai mau diadili, mau diadat, saya lewatin semua itu. Ya. Tetapi bukan berarti masalah itu membuat saya mundur, berhenti, enggak. Saya tetap kerjakan itu, setia bagi saya. Karena bagi saya tanggung jawab saya bukan dengan manusia. Tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Amin. Tenangkan dulu konsep itu. Daud bisa menjadi raja. Daud bisa mengalahkan Goliat. Dia bertanggung jawab dulu dalam hal kecil. Tanggung jawab kecil dia apa? Dia menjaga domba-dombanya. Itu tanggung jawab. Bagi Daud tidak penting apa itu promosi. Tetapi sebelum dia menjadi raja, sebelum dia mengalahkan Goliat, dia tanggung jawab dulu dengan ternak yang dia pelihara, dia jaga. Kambing domba, ya kan? Waktu Alkitab catat, Daud waktu di ladang, dia kasih memberi makan menjaga domba-dombanya. Yang datang yang mau mendekati? Beruang dan singa. Beruang dan singa dekati, saudara. Masalah nggak bagi Daud? Masalah. Tetapi Daud tidak mundur. Dia komitmen. Dia maju, saudara. Kalau saya jadi Daud, udahlah. Mau makan-makanlah, kabur lo. Ini singa, saudara. Kalau saya jadi Daud itu, saya bilang kalau saya jadi Daud. Tetapi Daud nggak mundur. Nah, komitmen itu, tanggung jawab itu membuat dia bisa mengalahkan Goliat. Katakan amin. Itu yang perlu kita respon. Itu yang perlu kita teladani dari Daud. Apa yang membuat kadang-kadang kita sendiri kita nggak tanggung jawab? Kenapa Tuhan nggak bisa mempercayakan pekerjaan yang besar buat kita? Karena kita nggak bisa bertanggung jawab yang hal kecil. Kalau kita bisa bertanggung jawab hal yang kecil, dengar, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang besar buat kita. Katakan amin. Mari kita buka satu firman Tuhan. Kalau saya ngomong terus, nanti katanya nggak ada ayat firman Tuhan, nggak rohani. Ya kan? Ya. Matius 25 ayat 21. Sudah? Matius 25, Injil Matius 25 ayat 21. Sama-sama kita baca. Kalau sudah ketemu katakan amin. Matius 25 ayat 21. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya,
baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Setia dulu. Kalau kita setia dengan perkara kecil, saya percaya Tuhan akan berikan tanggung jawab yang besar buat kita. Tetapi sering kali kita tidak bisa dipercayakan yang besar, karena yang setia kita, yang kecil kita nggak bisa setia. Belajar dari Daud. Nggak gampang, saudara. Dia bisa mengalahkan Goliat karena dia melewati dulu yang kecil. Amin. Saudara, saya cuma mau sharing ini buat kita semua. Saudara, Pak Purba tahu latar belakang saya. Saya cuma seorang pendatang di Kalimantan Barat. Kalau mau lihat latar belakang saya nggak layak untuk memiliki yayasan. Saya nggak layak ada di yayasan. Saya nggak layak untuk punya yayasan. Saya nggak layak untuk buka gereja. Pak Purba tahu latar belakang saya. Saya seorang anak jalanan, anak yatim, orang NTT, nggak punya apa-apa datang sini. Tetapi saya respon panggilan itu. Pak Purba tahu bagaimana hidup saya yang dulu tahun 2007, 2008, 2009. Saya lontang-lantung, saudara. Nggak punya siapa-siapa. Kenalan nggak punya. Saya hanya punya pakaian sehelai 5 baju dan 5 celana. Kemana-mana saya selalu nginap di rumah orang. Di Pinyu ada tempat rumah saya nginap. Orang Ahe. Di Pabulu ada tempat saya. Di Anjungan ada tempat saya. Sampai manapun di Pahuman ada tempat saya. Saya numpang dari rumah ke rumah, rumah ke rumah. Siapa yang saya kenal, saya numpang. Enggak, orang mau bilang kalau mau ingat ke belakang belasan tahun yang lalu, aduh, enggak mungkin. Seperti mimpi, jujur. Air mata saya jatuh kalau ingat perjalanan saya. Apalagi mau nikah. Saya tertolak dari abang ipar saya yang saudara mungkin kenal. Siapa ketua sinode, Pak Pendeta Suyono Asu. Enggak masuk saya di dalam ruang lingkup keluarga mereka. Mereka tertolak. Sampai ada istilah dari kakak ipar saya yang cukup maknanya begitu dalam. Istri saya namanya Lita. Lita, kalau kamu nikah dengan Denny, garang pun kami nggak kasih. Dan itu membekas buat saya ingat terus. Tapi bukan berarti mengingatkan saya membuat saya sakit hati. Enggak. Itu memang mengingatkan saya supaya saya jangan sombong. Ya, amin. Aduh, sedih. Kami susah. Syarat nikah, kamu harus jadi gembala. Digapin. Saya bilang, aduh, gimana nih Tuhan? Saya ini kan orang pelayanan, ini pelayan tubuh Kristus. Saya ini kan bukan tawan organisasi, saya ini kan tawan Roh Kudus, Pak Purba bilang. Kamu harus punya tawan, kamu tuh tawan Roh Kudus, bukan tawan organisasi. Ingat itu 1 tahun, saya bilang, saya mulai putar otak. Oh iya, kita nih orang jalanan kok, mafia kita nih, masa mau ngajarin kita berkoboi, ya kan? Oke, saya bilang tunggu ya, saya terima syarat itu, tapi kalau sudah hamil nggak mungkin mereka larang, ya kan? Kalau sudah melahirkan, mau nggak mau mereka nggak bisa cegah. Oke, saya terima. 1 tahun, istri bismillah, istri hamil, melahirkan, saya bilang, nah ini waktunya momen. Saya sudah rencana beberapa tahun yang lalu, waktu kalian dulu menganggap saya sebelah mata lihat saya, tapi saya akan buktikan, saya keluar saudara, nyaman di Purwak Perindu. Kenapa? Semua di fasilitas disiapkan. Makan minum nggak perlu khawatir. Ada tiap bulan, ada semua. Semua kebutuhan kami ada. Listrik dibayarin. Semua enak. Tapi saya jujur, hati saya meronta-ronta. Karena saya bilang, ini bukan panggilan saya. Kalau bagi saya pelayanan nggak ada tantangan, itu bukan pelayanan. Karena bagi saya itu, kita bilang apa? Kamu bukan yang dikaruniakan, bukan saja untuk percaya, tetapi menderita. Iya, itu firman Tuhan. Pamit dengan jemaat Purwak, kasih uang perpisahan saya 3 juta. Dan uang 3 juta itu saya serahkan semua ke Pak Pendeta Freddy Biston Purba. Untuk cari kontrakan buat saya. Dan Pak Purba dapatlah kontrakan di sebelah rumahnya beliau. Bersebelahan, cuma 1 rumah aja. Dan itu pun, saudara, di detik-detik 2 bulan kontrak rumah selesai, saya bingung, Tuhan gimana nih Tuhan? Tapi Pak Purba selalu ajak saya, dekat-dekat lagi 3-4 bulan, Pak Purba, kita doa puasa. Saya masih ingat bahwa saya di hutan kelapa sawit sana Pak Parde di Simpang Tanjung situ kita doa puasa. 1 bulan lagi rumah mau selesai, tiba-tiba orang telepon saya. Pak Purba kenal juga orang itu.
Sama-sama dia adalah penasihat jalan suci, Pak Daniel Alexander. Teleponlah dia, telepon Pak Max Toroni. Coba cek dulu, ini rumah sini. Puji Tuhan, saudara. Dan rumah itu sampai sekarang saya masih tinggal. Dengan, kalau pikir secara logika, saya tidak mau terima. Kenapa? Maka minum susah, tapi tinggal di rumah tingkat. Kayaknya nggak seimbang, nggak sesuai. Dan saya pakai rumah itu sampai sekarang. Saya belajar bertanggung jawab. Begitu juga dalam pelayanan. Saudara, kalau ingat flashback kembali ke belakang, siapa saya? Hidup nggak jelas. Tetapi lihat hari ini, Tuhan menyertai. Dan saudara, saya mau katakan, tanggung jawab itu yang perlu, penting. Saya tadi sempat sharing dengan Pak Nimin. Bagaimana Pak Nimin sempat cerita, bagaimana Baitani buka di gereja organisasi ini, buka di mana-mana. Tetapi lihat, tiba-tiba tadi bilang disanggup, serahkan ke organisasi mana? Oleh orang Jawa ya. Nah, angkat. Masa? Aduh, kalau saya bilang, maaf kata, bukan saya menjelekkan lembaga ini, bukan, tetapi ini oknum. Seringkali kita tidak mau tanggung jawab. Bagaimana Tuhan mau kasih hal yang besar dalam hidup kita? Sampai gereja itu akhirnya karena saking nggak orang yang dipercayakan tidak bisa, ya akhirnya ya dari para terbengkalai gitu, betul akhirnya serahkan ke gereja lain, kata Pak Nimin. Tadi lagi Pak Nimin bilang, ada lagi katanya sampai dari orang dari seberang mana sana jauh datang ke sini melayani juga begitu. Diserahkan uang 10-20, tapi tiba-tiba pulang kembali Manado, jual semua aset TV. Ayo, jangan pikir dengan pelayanan kita tinggalkan itu terus kita merasa bahwa nggak ada beban. Kita punya tanggung jawab nanti di hadapan Tuhan sana. Tuhan akan buka semua apa yang kamu kerjakan di bumi. Saya pernah berikan tanggung jawab ini kepada kamu. Semua kita akan mempertanggungjawabkan itu nanti di akhirat. Karena kita semua diwajib dipanggil untuk melayani. Amin. Tuhan akan memperhitungkan, kita semua akan dapat timpa sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam dunia pelayanan kalau kita nggak setia. Benar. Saya, walaupun mungkin seolah-olah jalan suci nggak eksis, tetapi secara pribadi masih eksis. Pak Purba walaupun mungkin cuma ganti nama aja, dulu Pempus ya. Pempus kan, tapi sekarang Pak Purba bikin namanya TAS, Training Alkitab Singkat. Dan saya ikut terus. Dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, terakhir 8 di yayasan saya. Kalian lihat, saya setia. Siapa saya? Sampai, maaf kata, kalau hitung kategori siapa saya? Enggak pantas, belum bisa sebenarnya mendampingi Pak Purba. Tapi ada, saya lihat, karena saya lihat ini panggilan, saudara. Setiap baptis hampir sudah 38 anak terakhir di Kucing itu Pak Purba serahkan ke saya. Di Sibu juga, di Selabi itu saya. Sampai kalau mau bilang saudara, kita tuh udah kayak di sana kalau kami pergi ke Malaysia bukan kayak orang asing lagi. Benar. Udah sambut kami itu udah kayak keluarga sendiri. Walaupun udah ada program, ada gembala lain yang khotbah. Kalau kami datang bisa kasih jadwal. Walaupun udah ada jadwal lain. Saking kita dapatkan hati mereka. Di Malaysia kita dekat. Karena kita udah buat pemuritan di sana. Makanya, apa yang Bapak Purba kerjakan ini, saya mau katakan, ini tanggung jawab. Mungkin orang Pempus gak ada lagi, udah bubar. Tetapi, bukti masih ada sampai kerjakan hari ini. Pak Purba udah usia 73 tahun. Saya nggak tahu siapa yang nanti Pak Purba menyerahkan ketika satu saat Tuhan panggil. Siapa yang melanjutkan training Alkitab Singkat ini yang ke-8. Dan kita rencana masuk ke Malaysia tahun ini. Ya, untuk melakukan lagi ke gereja-gereja. Mencetak terus para pemimpin, ya. Ya. Terus supaya ada yang mengestafet. Karena kita tahu, kita akan ada suatu waktunya kita terbatas dengan usia. Kita akan dipanggil Tuhan. Di tempat ini juga. Gembala nggak akan hidup sampai 100 tahun. Gembala harus mempersiapkan generasi. Selanjutnya siapa? Lahirkan para pemimpin. Mari, persekutuan pendosa Fat ini, biarlah ini menjadi satu ikatan buat kita semua. Amin. Supaya kita mau belajar untuk bertanggung jawab apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai, bukan buat kita makin mengembang, tetapi mungkin buat kita api yang Tuhan kasih mula-mula di jalan suci itu makin padam. Amin. Tapi jangan sampai pelayanan kita hanya cuma menjadi kenangan. Seperti Pak Nimin tadi bilang, di sana ada udah serahkan ke sini. Aduh.
Akhirnya apa? Cuma sisanya cuma apa yang kita nikmati, kita lihat cuma asap. Mana apinya? Di mana api mula-mula? Waktu Tuhan panggil kita. Kembalikan itu. Amin. Mulai belajar setia, bangkit kembali. Gairah itu, gigi itu, saya sampai sekarang. Walaupun saya punya tanggung jawab sebagai punya gereja dan punya yayasan. Yayasan saya belum genap umur 1 tahun. Tapi ketemulah orang jalan suci. Waktu yang singkat, Pak Paulus AC. Dia bilang, saya mau Pak Dini. Dia kasih tanah dia 1,5 hektar yang saya. Langsung buat atas nama yayasan, diserahkan. Baru digusur kemarin. Semua tanpa duit. Nggak ada 1 rupiah pun. Saya ambil bagian di situ, nggak ada. Nggak ada 1 rupiah pun. Ada namanya orang di sosok, tiba-tiba nawarin diri, namanya Pak Didi. Punya toko handphone, nawarin. Sumbang Esa. Dan sudah ada juga tadi kita ketemu lagi. Namanya Pak siapa tadi? Pak Wijaya. Saya siap bahan material. Saudara lihat. Jadi pekerjaan Tuhan, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan lakukan hal yang besar dalam hidup kita. Amin. Tetapi seringkali kita terlalu pikirkan bagaimana ini kita main dengan perasaan, kita dengan logika, bagaimana ini, jalan aja. Setia aja. Pasti Tuhan buka jalan. Itu yang paling penting. Saya udah buka lagi. Di saat bersamaan saya buka di Papua. Di Timika. Tahu Timika? Freeport. Tempat yang seringkali tembak-tembak menembak tambang emas sana. Buka di sana. Mereka nawarin, saya bilang nggak ada apa-apa di sini. Saya nggak punya uang. Jujur nggak punya. Kadang-kadang jalan aja dengan Pak Purba kasih isi bensin ini deh. Jujur. Tetapi semua dapat berjalan. Pekerjaan Tuhan tidak harus dengan uang, betul? Kalau kita punya hati yang tulus, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mau setia dengan Dia, amin. Jadi tidak harus bentuk uang. Tuhan punya ribuan cara, jutaan cara untuk kita mengerjakan pekerjaan Dia, amin. Jangan pakai otak kita. Otak kita kalau terlalu main pakai otak kita cuma sebesar bakpao. Tak bisa. Pakai iman yang besar, amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha besar. Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan dalam dunia pelayanan. Amin. Kalau kita setia, seringkali Dia tidak jawab karena kita tidak setia dalam perkara kecil. Sekali perkara besar nggak datang karena kita tidak mampu melewati, tidak bisa dipercayakan hal-hal kecil. Kembali lagi tadi saya bilang, Daud bisa kalahkan Goliat karena dia tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Dia jaga domba itu, dia maju, dia lawan singa dan beruang. Amin. Baru dia bisa mengalahkan Goliat. Kalau dia tidak bisa bertanggung jawab menjaga kambing domba, jangan harap dia bisa mengalahkan Goliat. Amin. Dia bisa kalahkan Goliat karena dia sudah bertanggung jawab dalam hal kecil. Lihat, Tuhan angkat dia jadi seorang raja. Amin. Saya percaya kita semua orang yang lebih dari Daud. Amin. Cuma kembali kepada kita. Mau nggak kita setia dalam perkara kecil? Mau nggak kita bertanggung jawab atas pelayanan ini? Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Oh Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan, kami seberapa yang ada Tuhan, Engkau kembali lagi menghidupkan api yang ada dalam diri kami. Kami ingat kembali kasih mula-mula. Tuhan tangkap kami pada awal mula-mula. Kami merespon panggilan itu. Kembalikan api itu Tuhan. Kembalikan api semangat itu Tuhan. Tuhan, kami terlelap. Kami tertidur dengan kenikmatan dunia. Kami terlelap dengan kebutuhan fasilitas yang ada. Mulai hari ini Tuhan, pakai kami Tuhan. Kembalikan roh spirit. Kembalikan roh yang berapi-api dalam panggilan kami. Kami mau belajar setia Tuhan. Kami siap menerima perkara yang besar daripada Engkau. Seperti Daud Tuhan. Kau pakai dia Tuhan. Kami rindu juga Tuhan. Engkau pakai kami. Karena kami tahu Engkau raja di atas segala raja. Kami mampu menaklukkan segala situasi keadaan apapun di depan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat malam ini. Haleluya. Bela pendoa syafaat malam hari ini makin memperkuat kembali hubungan kami. Pendoa syafaat ini makin membara dalam api penginjilan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Seperti 70 tahun atau 20 tahun yang lalu. Bagaimana awal-awal Engkau memanggil kami. Kembalikan roh itu Bapa. Kembalikan panggilan kasih mula-mula dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami. Ini hati kami. Ini kerinduan kami. Jangan biarkan kami terlelap, roh kami tertidur Tuhan. Kembalikan roh itu Tuhan. Kembalikan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman. Di dalam nama Yesus, saya minta Pak Purba untuk menyelesaikan doa. Saya mau Yes. saudara, ada yang mau didoakan. Silakan maju, silakan yang mau didoakan dan maju. Silakan. Malam hari ini Tuhan melimpahkan